Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, Ibu Yanurita selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Nuklir kelas B. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memaparkan presentasi kami dengan topik aplikasi nuklir pada pertanian. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Next, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Devina Madia Arista NRP 020, Syaiha Safira Atrina NRP 022, Oktaviani Dwi Rahma NRP 143, dan Dewi Wanda Anjani NRP 161. Baik, pada kesempatan kali ini terdapat 7 pokok pembahasan sebagaimana yang telah tertera pada layar. Untuk pembahasan pertama, meningkatkan daya tahan tumbuh tanaman akan dijelaskan oleh Okta. Untuk Okta, dipersilahkan. Untuk yang pertama, yakni meningkatkan daya tahan tumbuh tanaman. Teknik mutasi radiasi merupakan teknik pemulihan tanaman yang menggunakan radiasi ionisasi seperti sinar gamma atau sinar X untuk menginduksi perubahan genetik dalam DNA tanaman. Proses ini bertujuan untuk menciptakan variasi genetik yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sifat-sifat tertentu pada tanaman. Next. Untuk proses teknik mutasi radiasi, terdapat 4 proses. Yang pertama, pemaparan radiasi berupa biji, jaringan, atau sel tanaman yang dipaparkan dengan radiasi seperti sinar gamma. Dosis radiasi yang digunakan diatur untuk meminimalkan kerusakan yang berlebihan pada DNA sehingga mutasi yang dihasilkan bersifat menguntungkan. Yang kedua, induksi mutasi. Setelah pemaparan, tanaman yang terkena radiasi mengalami perubahan genetik. Mutasi ini dapat menghasilkan sifat-sifat baru yang diinginkan, seperti peningkatan daya tahan tumbuh tanaman. Untuk yang ketiga, seleksi dan regenerasi, tanaman yang bermutasi ditanam lalu diamati untuk mengidentifikasi perubahan sifat genetiknya. Tanaman hasil mutasi ini yang sering disebut sebagai mutan. Yang selanjutnya, tanaman akan melalui proses seleksi ketat untuk menemukan individu dengan sifat yang diinginkan. Dan yang terakhir, evaluasi sifat daya tumbuh. Tanaman yang dipilih akan dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa mereka memiliki daya tumbuh yang lebih baik dibandingkan dengan varietas kontrolnya. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu teknik pemuliaan tanaman atau biasa disebut mutation breeding, yang merupakan teknik pemuliaan tanaman yang melibatkan penginduksian mutasi genetik dengan menggunakan bahan kimia atau radiasi untuk menciptakan variasi baru dalam spesies tanaman. Next. Untuk proses pemuliaan tanaman, yang pertama, tanaman hasil mutasi atau biasa yang disebut mutan yang menunjukkan sifat unggul dipilih lalu diproses guna memastikan potensi genetiknya. Yang kedua, mutan yang unggul dikawinkan balik atau yang disebut backcrossing dengan varietas elit yang menggabungkan sifat baik hasil mutasi dengan keunggulan varietas yang baik lainnya. Yang selanjutnya, tanaman diuji pada skala kecil hingga besar untuk mengevaluasi produktivitas, ketahanan terhadap penyakit atau hama, serta daya adaptasi di lingkungan. Jika uji lapangan berhasil, tanaman didaftarkan sebagai varietas unggul dan siap didistribusikan. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 6 hingga 7 tahunan. Next. Berikut merupakan perbedaan kelebihan serta kekurangan antara teknik mutasi radiasi serta teknik pemuliaan tanaman. Yang pertama, untuk mutasi radiasi memiliki kelebihan menciptakan variasi genetik baru dalam waktu yang singkat dan dapat diterapkan pada berbagai jenis tanaman, tetapi memiliki kekurangan yang berupa mutasinya bersifat acak dan sulit diprediksi, serta risiko menghasilkan mutasi yang merugikan ke depannya. Untuk teknik pemuliaan tanaman atau mutation breeding, kelebihannya lebih terarah dengan seleksi ketat pada tanaman mutan unggul dan fokus pada perbaikan sifat spesifik yang diinginkan. Untuk kekurangannya membutuhkan waktu lama untuk stabilisasi sifat, serta proses seleksinya membutuhkan tenaga dan biaya yang lebih. Next. Manfaat mutation generation, mutation radiasi, serta mutation breeding untuk daya tahan tumbuh tanaman. Ya, ini yang pertama, ketahanan terhadap stres lingkungan, seperti suhu ekstrim, kekeringan, serta salinitas. Yang kedua, dapat beradaptasi terhadap stres oksidatif dan kekurangan nutrisi. Yang ketiga, peningkatan daya tahan terhadap tekanan fisik, misalnya seperti angin kencang atau tanah yang bergelombang. Dan yang keempat, peningkatan efisiensi penggunaan air. Jadi tanamannya lebih tahan dengan kondisi kekeringan. Next.
Selanjutnya ada meningkatkan produktivitas tanaman. Peningkatan hasil panen dan kualitas tanaman bisa ditempuh dengan mutasi yang memanfaatkan radiasi. Mutasi dapat meningkatkan jumlah biji, ukuran buah, atau efisiensi produksi, serta warna, rasa, tekstur, dan kandungan nutrisi produk lebih unggul. Produk juga memiliki ketahanan terhadap hama, penyakit, dan kondisi lingkungan yang ekstrim, sehingga bisa meningkatkan kualitas dan peningkatan hasil panen. Cara kerja mutasi genetik yaitu dengan memanfaatkan radiasi menggunakan energi tinggi dan untuk memecahkan ikatan DNA. Sumber radiasi berasal dari sinar gamma, sinar X, dan neutron yang berasal dari kobalt atau cesium. Dosis yang terlalu tinggi dapat merusak jaringan atau mengurangi viabilitas tanaman. Penelitian mutasi, contoh penelitian mutasi yaitu pada jagung, benih jagung varietas Bisma, Madura, dan Gumarang yang diradiasi menggunakan sinar gamma dengan dosis 0 sampai 300 gray. Pada dosis 200 gram meningkatkan jumlah tongkol dan berat biji per tanaman. Sedangkan dosis lebih tinggi seperti 300 gram menyebabkan kerusakan pertumbuhan seperti jumlah daun berkurang dan tinggi tanaman menurun. Selanjutnya, pada tanaman kedelai, sinar gamma digunakan untuk menginduksi mutasi pada kedelai. Dihasilkan mutan dengan jumlah biji lebih besar dan kandungan asam amino esensial yang lebih tinggi. Untuk dosis optimalnya adalah 300 gray untuk meningkatkan hasil tanpa menurunkan viabilitas tanaman. Kesimpulannya, dosis optimal yang digunakan yaitu 50 sampai dengan 200 gray untuk memberikan mutasi positif, serta dosis terlalu tinggi dapat merusak jaringan atau mengurangi viabilitas tanaman. Dampak positif mutasi genetik radiasi pada hasil pertanian yaitu meningkatkan produktivitas, peningkatan kualitas produk, dan dukungan terhadap ketahanan pangan nasional. Untuk yang selanjutnya itu ada mencegah dan mengurangi penyakit tanaman. Penggunaan radiasi untuk mengendalikan penyakit tanaman, mana pada radiasi nuklir digunakan untuk mengendalikan patogen tanaman seperti jamur, bakteri, dan virus yang menyebabkan penyakit. Teknik ini bertujuan untuk sterilisasi patogen, di mana radiasi dapat membunuh atau menonaktifkan mikroorganisme yang merugikan tanpa merusak tanaman. Yang kedua ada pengembangan varietas tanaman tahan penyakit, di mana paparan radiasi pada benih atau bibit dapat menghasilkan mutasi genetik yang memperkuat resistensi tanaman terhadap patogen tertentu. Yang ketiga ada sterilisasi produk pasca panen, seperti buah-buahan, biji-bijian, dan hasil panen lainnya yang terkontaminasi patogen dapat diolah dengan radiasi untuk mencegah pembusukan dan penyakit. Next. Kemudian yang selanjutnya ada teknik radiasi. Yang pertama ada radiasi gamma, di mana radiasi gamma ini umumnya berasal dari isotop kobalt 60 atau cesium-137 yang digunakan untuk memaparkan benih sehingga menghasilkan mutasi genetik alami yang tahan terhadap hama dan penyakit. Yang kedua ada radiasi sinar X, di mana radiasi ini lebih selektif dibandingkan dengan radiasi gamma dan sering digunakan untuk mempelajari struktur patogen pada tingkat molekuler dan analisis penyakit. Yang ketiga ada iradiasi elektron. Elektron berenergi tinggi digunakan untuk mengolah permukaan produk hortikultura agar terbebas dari spora jamur ataupun bakteri. Next. Kemudian dampak positif pada kesehatan tanaman. Ada yang pertama, peningkatan ketahanan tanaman. Tanaman yang dihasilkan dari iridiasi cenderung lebih kuat menghadapi penyakit, serangan hama, atau kondisi lingkungan yang buruk. Yang kedua, pengurangan ketergantungan pada pestisida. Dengan varietas tanaman yang lebih tahan, penggunaan pestisida berkurang yang berkontribusi pada lingkungan yang lebih sehat. Yang ketiga, ada keberlanjutan sistem pertanian. Teknik ini membantu petani menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan biaya yang lebih rendah. Next. Studi kasus yang menunjukkan efektivitas dari aplikasi nuklir pada pertanian ini yaitu dari lembaga pemerintah seperti Batan, Badan Tenaga Nuklir
Nasional, sekarang BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, telah memanfaatkan radiasi gamma untuk pemeliharaan tanaman padi. Benih padi diradiasi untuk menciptakan mutasi genetik yang kemudian diseleksi untuk menghasilkan varietas dengan karakter unggul, di mana dari tanaman padi di Indonesia ini menggunakan isotop kobalt 60 pada dosis tertentu yang menghasilkan varietas padi seperti Atomita 1 dan Atomita 4 yang tahan terhadap penyakit hawa daun bakteri Xanthomonas oryza yang memiliki hasil panen tinggi. Kemudian ada varietas Dia Suci, di mana varietas ini dikembangkan untuk tahan terhadap salinitas tinggi, juga memiliki ketahanan terhadap penyakit blast. Yang terakhir ada varietas Merah 1, di mana hasil panen ini lebih stabil dibandingkan dengan varietas lokal lainnya, terkhusus untuk daerah dengan iklim tidak menentu. Nah, dari hasil varietas tadi itu menunjukkan hasil panen hingga meningkat hingga 20% sampai dengan 30%. Hasil iradiasi ditanam dan diuji untuk berbagai sifat seperti ketahanan penyakit, adaptasi terhadap salinitas atau kekeringan, dan hasil panen. Selanjutnya yaitu pengendalian populasi serangga perusak tanaman dengan teknik serangga mandul atau TSM. Teknik serangga mandul atau TSM adalah suatu metode pengurangan jumlah populasi serangga tertentu dalam suatu ekosistem menggunakan serangga steril atau serangga mandul. Serangga jantan mandul ini akan bersaing dengan serangga jantan liar untuk kawin dengan betina liar. Namun, karena serangga jantan mandul tidak dapat menghasilkan keturunan, populasi hama akan berkurang secara bertahap. Tujuan TSM sendiri adalah melakukan pemandulan stadium serangga pada tahap stadium pupa. Stadium pupa merupakan stadium transformasi perkembangan organ muda menjadi organ dewasa. Pemandulan dilakukan dengan teknik radiasi sinar gamma. Next. Adapun mekanisme TSM dilakukan dengan cara melepaskan serangga jantan mandul hasil iradiasi ke habitat aslinya. Yang pertama, yaitu serangga diproduksi di lab khusus TSM seperti Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN. Yang kedua, pupa serangga jantan mandul diproduksi dalam jumlah yang besar. Ketiga, pupa yang telah tumbuh menjadi serangga jantan dibawa ke fasilitas iradiasi untuk dimandulkan. Pada tahap pemandulan inilah teknologi nuklir berupa sinar gamma digunakan untuk membuat serangga jantan menjadi mandul. Di sini, serangga akan tetap aman hanya terpapar sinar radiasi, tidak membawa atau terkontaminasi material radioaktif. Keempat, serangga jantan yang sudah mandul dikemas dan siap dikirim ke area pelepasan. Kelima, di area pelepasan, serangga jantan mandul akan dilepaskan ke habitat aslinya. Serangga tidak menggigit atau memakan buah pertanian, tetapi serangga hanya bertugas untuk bereproduksi dengan serangga betina di alam. Keenam, serangga mandul yang kawin dengan serangga betina liar akan menghasilkan telur yang tidak dapat menetas. Ketujuh, metode TSM akan bekerja secara maksimal apabila terintegrasi dengan teknik pembasmian serangga lainnya seperti penyemprotan insektisida. Dan yang terakhir, yakni dengan metode TSM ini populasi serangga akan menurun secara signifikan. Next. Faktor kemandulan pada serangga iradiasi. Nah, faktor yang dianggap menyebabkan kemandulan pada serangga iradiasi adalah mutasi letal dominan. Dalam hal ini, inti sel telur atau inti sperma mengalami kerusakan akibat iradiasi sehingga terjadi mutasi gen. Mutasi letal dominan tidak hanya menghambat proses pembentukan gamet jantan maupun betina, namun zigot yang terjadi juga tidak dihambat, tetapi embrio akan mengalami kematian. Prinsip dasar dari mekanisme kemandulan ini selanjutnya dikembangkan sebagai dasar pengembangan teknik pengendalian hama yang disebut teknik jantan mandul. Next. Salah satu keberhasilan penerapan teknik serangga mandul atau TSM adalah pengendalian lalat buah Mediterania atau mayfly di Afrika Selatan. Program ini ditargetkan pada hama mayfly pada kawasan penghasil anggur dan buah-buahan lainnya. Pada tahap awal, program ini menghadapi tantangan seperti
infrastruktur yang terbatas yang diawali dengan pelepasan 5 juta lalat mandul per minggunya, namun melalui upaya modernisasi, fasilitas produksi serangga mandul berkembang menjadi lebih efisien dengan kapasitas menghasilkan hingga 25 juta lalat mandul per minggu. Serangga ini dilepaskan secara teratur ke area target, bersaing dengan lalat jantan liar untuk berkawin dengan betina liar, sehingga menekan populasi hama secara signifikan, yang menghasilkan 100% pada tahun 2003 yang dapat menurun hingga mencapai 20% pada tahun 2020. Next. Adapun dampak positif pengendalian hama pada tanaman yang pertama yakni meningkatkan hasil panen. Penurunan populasi lalat buah menghasilkan lebih sedikit kerusakan pada buah sehingga meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia yang berisiko merusak lingkungan dan mencemari tanah, air, dan mempengaruhi keberagaman hayati. Yang ketiga, menciptakan pertanian yang berkelanjutan. Pengurangan penggunaan bahan kimia membantu mempertahankan kualitas tanah, meningkatkan kesehatan ekosistem, dan mengurangi dampak negatif terhadap organisme non-target. Yang keempat, meningkatkan kualitas produk. Metode TSM sebagai pengganti penggunaan bahan kimia dapat menghasilkan buah dan tanaman yang lebih sehat dengan sedikit kerusakan fisik. Yang kelima, memperluas akses pasar internasional. Metode TSM memungkinkan negara penghasil pertanian untuk membuka pasar internasional tanpa hambatan karena produk yang berkualitas bebas hama. Dan yang keenam, yakni keuntungan ekonomi jangka panjang yang dapat mengurangi biaya pengendalian hama secara keseluruhan jika dibandingkan dengan penggunaan pestisida yang berkelanjutan. Selanjutnya ada bahan promotor dan pupuk yang memanfaatkan teknologi nuklir. Proses pembuatan bahan promotor dan pupuk berbasis teknologi nuklir menggunakan sumber nuklir atau memanfaatkan radiasi isotop untuk meningkatkan efisiensi pupuk dan bahan promotor pertumbuhan tanaman. Teknologi nuklir memodifikasi sifat bahan kimia agar lebih reaktif dan mudah diserap tanaman. Sumber nuklir yang digunakan biasanya kobalt 60, digunakan untuk memancarkan sinar gamma dalam proses radiasi. Cesium 137 digunakan sebagai alternatif sumber sinar gamma. Mekanismenya dengan sinar gamma yang berenergi tinggi menembus molekul bahan promotor dan memecah molekul besar menjadi lebih kecil yang lebih reaktif. Proses ionisasi menghasilkan radikal bebas yang meningkatkan aktivitas kimia bahan. Dosis radiasi yang digunakan biasanya disesuaikan dengan bahan dan tujuan, antara 5-50 kg. Dosis rendah digunakan untuk membantu meningkatkan bioaktivitas tanpa merusak struktur molekul utama. Mekanisme kerja bahan hasil radiasi. Yang pertama, radiasi meningkatkan aktivitas bahan untuk merangsang tanaman dan mempercepat pertumbuhan. Selanjutnya, modifikasi kimia melalui radiasi meningkatkan kelarutan dan efisiensi pupuk. Yang ketiga, isotop stabil digunakan untuk membantu optimasi pemupukan melalui analisis pola efisiensi penyerapan pupuk pada tanaman. Efektivitas pupuk nuklir dan promotor. Yang pertama, mengurangi kebutuhan pupuk hingga 30-50%. Kedua, penggunaan pupuk yang lebih sedikit mengurangi biaya produksi bagi petani. Yang ketiga, meningkatkan hasil panen hingga 20-40% karena menyerap nutrisi secara efisien dan mempercepat pembentukan buah atau biji. Yang keempat, mengurangi kerusakan lingkungan akibat residu pupuk yang berlebihan. Penerapan pupuk nuklir dan promotor pada bidang pertanian, yaitu penggunaan pupuk berbasis isotop fosfor 32 untuk promotor padi sehingga hasil panen meningkat 30%. Selanjutnya, pemaparan benih jagung dengan sinar gamma dengan dosis 200 gray untuk meningkatkan ketahanan tanaman. Selanjutnya, produksi umbi kentang meningkat 25% dengan menggunakan pupuk nitrogen berbasis isotop nitrogen 15. Kesimpulannya adalah teknologi nuklir memberikan inovasi pada bahan promotor dan pupuk untuk meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi dan hasil panen yang diaplikasikan pada agrikultur yang ramah lingkungan.
Baik, yang selanjutnya yaitu menjaga kelembapan tanah. Next. Nah, apa sih SWA atau Super Water Absorbent Hydrogel? Nah, di sini SWA merupakan nama saintifik atau nama lain. Saya ulang ya, saya nggak apa di crop. Ulang, Dev. Nah, baik, yang selanjutnya itu menjaga kelembapan tanah. Next. Apa itu SWA atau Super Water Absorbent Hydrogel? SWA sendiri merupakan nama saintifik lain dari SAPS atau Super Absorbent Polymers, yang merupakan molekul polimer hidrofilik ringan 3 dimensi yang mampu menyerap air dalam jumlah besar, bahkan di bawah tekanan tertentu, dan mampu mengembang atau swelling sampai 1000 kali dari ukuran dan berat aslinya, dengan mempertahankan struktur dimensi fisiknya. Next. Berikut merupakan mekanisme kerja SWA untuk menangkap, menyimpan, dan melepaskan air dalam berbagai kondisi. Yang pertama yaitu ada keadaan dry state, di mana dalam keadaan kering ini SWA memiliki struktur jaringan polimer dengan cross-linking point atau titik pengikatan silang yang membentuk jaringan hidrofilik. Saat molekul air H2O masuk ke struktur ini, air akan tertarik ke dalam melalui mekanisme osmosis dan polimer mulai menyerap air. Yang kedua ada keadaan terhidrasi atau hydrated state. Dalam keadaan ini, polimer SWA mengembang karena penyerapan air. Molekul air tersimpan di dalam hydrophilic polymer chains atau rantai polimer hidrofilik yang memungkinkan volume hidrogel meningkat. Yang ketiga ada proses water releasing atau pelepasan air. Ketika tanah atau lingkungan sekitar mulai mengering, SWA secara perlahan melepaskan air yang tersimpan melalui difusi. Proses ini memastikan agar tanaman mendapatkan pasokan air secara bertahap dan mengurangi resiko kekeringan. Kemudian terdapat proses moisture liquefaction in hygroscopic polymer, di mana saat proses ini molekul air yang terkumpul di sekitar polimer terikat pada struktur hidrofilik dan berubah menjadi bentuk cair yang dapat diserap tanaman. Dalam proses ini, molekul seperti polynipam atau polimer hidrofilik khusus dan bahan tambahan seperti PPYCl membantu meningkatkan efisiensi pengikatan air. Dan yang terakhir ada efek pemanasan matahari pada polimer. Terdapat fase express mode to solar heating, di mana SWA memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan suhu lingkungan. Saat terkena panas matahari, bahan polimer tertentu seperti polynipam mengalami perubahan sifat hidrofobik menjadi hidrofilik. Proses ini meningkatkan efisiensi pelepasan air ke tanaman selama kondisi lingkungan kering. Yang kedua ada fase normal mode to solar evaporation. Dalam fase ini, air dilepaskan secara alami melalui penguapan, namun tetap berada dalam kendali struktur polimer untuk memastikan penguapan air berlangsung lambat. Next. Manfaat dari SWA dalam kondisi kekeringan yaitu yang pertama ada mengurangi stres air pada tanaman, meningkatkan efisiensi penggunaan air, meningkatkan produktivitas tanah marginal, dan juga ramah terhadap lingkungan. Next. Peningkatan efisiensi dengan SWA berbasis nuklir, di mana SWA hasil radiasi gamma mampu menyerap air hingga 400 kali beratnya, lebih tinggi daripada hidrogel konvensional. SWA sendiri ini memiliki struktur polimer yang lebih tahan terhadap degradasi lingkungan, sehingga efektivitasnya bertahan lebih lama, dan pelepasan air yang lebih terkontrol, sehingga tanaman tidak mengalami overwatering. Next. Kemudian ada hasil penelitian terkait efisiensi penggunaan air yang dilakukan oleh IAEA, di mana menunjukkan bahwa penggunaan SWA berbasis radiasi gamma meningkatkan efisiensi irigasi hingga 50% sampai 60% dibandingkan sistem tanpa SWA. Next. Nah, aplikasi dari SWA sendiri itu yang dilakukan batan atau
Batan Green, di mana mereka melakukan proyek pengembangan hidrogel berbasis polimer hasil iradiasi gamma dengan metode SWA yang diterapkan pada tanaman jagung dan kacang tanah di wilayah beriklim kering seperti Nusa Tenggara Barat. Nah, hasil dari proyek ini merupakan penggunaan air berkurang hingga 40%, sementara hasil panen meningkat hingga 15% sampai 20%. Kemudian kelembapan tanah meningkat hingga 30%, menjaga agar tanaman tetap terhidrasi lebih lama. Next. Aplikasi yang kedua yaitu dari International Atomic Energy Agency atau IAEA, di mana mereka melakukan proyek dengan metode radiasi yang diaplikasikan pada tanaman sereal sorghum dan millet. Dari proyek ini dapat dihasilkan efisiensi penggunaan air meningkat hingga 50%, petani dapat memanfaatkan sumber air yang terbatas, dan juga tanaman tumbuh lebih baik di tanah kering dengan peningkatan kelembapan tanah hingga 20% hingga 30%. Next. Baik, untuk yang terakhir, aplikasi nuklir untuk pengawetan dan sterilisasi produk pertanian berupa iridiasi pangan. Next. Iridiasi pangan merupakan teknik pengawetan makanan di mana bahan pangan dipaparkan pada radiasi pengen seperti sinar gamma, berkas elektron, atau sinar X. Untuk tujuan iridiasi sendiri terdapat 7 tujuan seperti yang digambar. Yang pertama yakni dekontaminasi, menghilangkan mikroorganisme berbahaya. Yang kedua disinfestasi, membasmi hama atau serangga pada bahan pangan. Yang ketiga shelf-life extension atau memperpanjang masa simpan dengan menghambat pembusukan akibat pertumbuhan bakteri atau jamur. Untuk yang keempat, stop sprouting atau mencegah perkecambahan seperti pada kentang atau bawang. Untuk yang kelima, delay ripening atau mencegah pematangan berupa penundaan kematangan buah untuk menjaga kualitas selama distribusinya. Untuk yang keenam, stop germination, yakni menghentikan perkembangan embrio dengan mencegah benih atau biji tumbuh pada kondisi penyimpanan. Dan yang terakhir, improve technical properties, yaitu meningkatkan sifat teknis makanan dengan membantu memperbaiki daya tahan produksi saat proses pengolahan atau distribusinya. Next. Untuk yang selanjutnya merupakan mekanisme iridiasi pangan. Yang pertama, dilakukan persiapan produk. Makanan dikemas dalam material yang sesuai dan dapat menahan paparan radiasi tanpa merusak kualitas makanan tersebut. Yang kedua, produk yang akan diiridiasi diperiksa untuk memastikan tidak ada kontaminasi awal yang berlebihan atau kerusakan fisik. Selanjutnya, produk yang telah dikemas diletakkan di atas conveyor belt atau sabuk berjalan yang akan membawa produk secara otomatis menuju ruang iridiasi atau irradiation chamber. Dan selanjutnya, dilakukan proses iridiasi dan mengatur dosis radiasi. Selama produk melewati ruang iridiasi, makanan dipaparkan pada radiasi ionisasi untuk waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan makanan masing-masing. Next. Selanjutnya, partikel radiasi menghantam langsung molekul di mikroorganisme sehingga akan menghentikan pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme dalam makanan tersebut. Radiasi juga akan menyebabkan pembentukan radikal bebas melalui reaksi radiolisis air yang merusak struktur DNA mikroorganisme dan menghambat aktivitas biologisnya. Selanjutnya, setelah keluar dari ruang iridiasi, makanan biasanya didinginkan untuk mengontrol suhu dan mempertahankan kualitasnya. Terakhir, produk yang telah diiridiasi dikirim ke pasar atau penyimpanan makanan tersebut. Iridiasi memastikan bahwa produknya aman dari patogen tanpa mengubah nilai nutrisi, aroma, tekstur secara signifikan. Next. Selanjutnya, bentuk perawatan iridiasi untuk sterilisasi pangan. Terdapat 3 bentuk. Yang pertama, radurization dengan menggunakan dosis rendah radiasi untuk memperpanjang masa simpan makanan selama penyimpanan sambil menjaga kualitas alaminya. Yang kedua, radiation dengan menggunakan dosis radiasi menengah sekitar 2 hingga 10 kg untuk membunuh mikroorganisme seperti salmonella.
Dan yang ketiga, radapertisation, sterilisasi industri dengan dosis tinggi sekitar 10 hingga 50 kg untuk membunuh semua mikroorganisme dalam makanan tersebut. Next. Yang selanjutnya merupakan tabel dosis radiasi produk makanan dengan tujuannya masing-masing. Contohnya dosis radiasi 0,05 hingga 0,15 kg untuk produk makanan kentang, bawang putih atau ubi itu memiliki tujuan untuk inhibisi perkecambahan bahan. Sedangkan dosis radiasi 0,5 hingga 1,5 untuk jamur dan buah memiliki tujuan untuk penundaan pematangan. Next. Yang selanjutnya ini merupakan label iridiasi pangan yang disebut dengan simbol Radura. Simbol ini merupakan simbol internasional yang digunakan untuk menandai produk makanan. Iridiasi makanan telah diakui sebagai metode yang sah dan aman untuk pengolahan pangan. Namun penerapannya masih terbatas pada beberapa produk saja seperti rempah-rempah, bumbu, dan hasil pertanian tertentu. Next. Dengan menerapkan teknologi nuklir dalam pengendalian hama, kita dapat melindungi tanaman dari resiko gagal panen. Mari bersama-sama kita wujudkan pertanian yang sehat, berkelanjutan, dan bebas dari serangan hama. Sekian, kami dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.